Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmilah, peserta latihan dasar CPNS tahun 2025 golongan 2, angkatan 19, kelompok 4, NDH 33. Tugas agenda 1 yaitu analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi perawat terampil, di mana tugas jabatan fungsional perawat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Adapun uraian tugas perawat terampil sebagaimana yang tertuang dalam Permenpan Nomor 44 Tahun 2022, yaitu yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu, yang kedua, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, ketiga, melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif, empat, memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah resiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif. 5. Memberikan oksigenasi sederhana. 6. Memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat atau bencana atau kritikal. 7. Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas resiko penularan infeksi. 8. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah. 9. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area anak. 10. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas. 11. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area komunitas. 12. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa. 13. Melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik. 14. Melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, dan postoperasi. 15. Memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif. 16. Memberikan dukungan atau fasilitas kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka, atau menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan. 17. Melakukan perawatan luka. 18. Melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Berikut 5 isu berdasarkan topoksi yang saya ambil. 1. Belum optimalnya pengkajian keperawatan dasar pada individu. 2. Belum optimalnya komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. 3. Belum optimalnya intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah. 4. Belum optimalnya tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, dan post operasi. 5. Belum optimalnya perawatan luka. Berikut tapisan isu dengan APKL, di mana APKL adalah A-nya aktual, yaitu isu yang benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. P-nya problematika, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu segera solusi secara komprehensif. K-nya kelayakan, isu yang menyangkut hidup orang banyak. L-nya layak, isu yang masuk akal, realistis, dan relevan. Pertama, belum optimalnya pengkajian keperawatan dasar pada individu dengan total nilai 16. Kedua, belum optimalnya komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan dengan total nilai 17. 3. Belum optimalnya intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah dengan total nilai 13. 4. Belum optimalnya tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, dan postoperasi dengan total nilai 13. 5. Belum optimalnya perawatan luka dengan total nilai 14. Berikut analisis isu dengan USG. USG adalah U-nya urgensi, seberapa mendesak isu harus dibahas. S-nya seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas terkait dengan akibat yang ditimbulkan. G-nya growth, seberapa besar memburuknya isu tersebut apabila tidak segera ditangani sebagaimana mestinya. Adapun isu dengan USG dengan poin nilai tertinggi adalah belum optimalnya komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Berikut analisis masalah dengan fishbone diagram. Masalahnya belum optimalnya komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, faktor man.
1. Kurangnya pelatihan komunikasi terpetik. 2. Keterampilan komunikasi yang tidak efektif. 3. Kelelahan atau stres pada perawat. Kedua, ada faktor matching. 1. Keterbatasan teknologi komunikasi. 2. Peralatan komunikasi yang tidak memadai. 3. Kegagalan teknologi yang digunakan. 3. Ada faktor metode. 1. Tidak ada standar prosedur komunikasi terpetik. 2. Komunikasi yang tidak efektif antara perawat dan pasien. 3. Tidak ada evaluasi dan umpan balik tentang komunikasi terpetik. Dan faktor keempat, material. 1. Ruang perawatan yang tidak kondusif untuk komunikasi terpetik. 2. Keterbatasan sumber daya untuk mendukung komunikasi terpetik. 3. Lingkungan yang bising atau tidak nyaman. Adapun alternatif pemecahan masalah dari faktor MEN, akar masalahnya 1. Kurangnya pelatihan komunikasi terpetik. 2. Keterampilan komunikasi yang tidak efektif. 3. Kelelahan atau stres pada perawat. Alternatif pemecahan masalahnya 1. Pelatihan komunikasi terpetik untuk perawat. 2. Meningkatkan keterampilan komunikasi perawat. 3. Mengurangi kelelahan dan stres pada perawat. Faktor match, akar masalahnya 1. Keterbatasan teknologi komunikasi. 2. Peralatan komunikasi yang tidak memadai. 3. Kegagalan teknologi yang digunakan. Alternatif pemecahan masalahnya menggunakan teknologi komunikasi yang lebih efektif, meningkatkan peralatan komunikasi, mengembangkan sistem teknologi yang lebih handal. Faktor metode, akar masalahnya 1. Tidak ada standar prosedur komunikasi terpetik. 2. Komunikasi yang tidak efektif antara perawat dan pasien. 3. Tidak ada evaluasi dan umpan balik tentang komunikasi terpetik. Alternatif pemecahan masalahnya 1. Mengembangkan standar prosedur komunikasi terpetik. 2. Meningkatkan komunikasi antara perawat dan pasien. 3. Mengevaluasi dan memberikan umpan balik tentang komunikasi terpetik. Faktor materialnya, akar masalahnya ruang perawatan yang 1. Ruang perawatan yang tidak kondusif untuk komunikasi terpetik. 2. Keterbatasan sumber daya untuk mendukung komunikasi terpetik. 3. Lingkungan yang bising dan tidak nyaman. Untuk alternatif pemecahan masalahnya 1. Mengatur ruang perawatan untuk membuat lebih kondusif untuk komunikasi terpetik. 2. Meningkatkan sumber daya untuk mendukung komunikasi terpetik. 3. Mengurangi kebisingan dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.